Listiawati, NPM 78. Saya Afifah Indah Qur'ani, NPM 081. Saya Karina Dias Rahmawati, NPM 086. Kami dari kelas 7A3 ingin membahas hasil diskusi tentang kasus khusus metode simplex. Selamat menyaksikan. Pengertian metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible atau basic visible solution ke pemecahan dasar visible yang lainnya, yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Terdapat 4 kasus dalam metode simplex. Yang pertama, alternate optima atau solusi optimal lebih dari satu. Yang kedua, degenerasi. Yang ketiga, solusi tak terbatas. Yang keempat, tidak ada solusi layak. Yang B, pengertian solusi optimal lebih dari satu. Ketika fungsi objektif paralel terhadap pembatas yang dipenuhi dalam arti persamaan oleh solusi optimal, fungsi objektif akan mengasumsikan nilai optimal sama pada lebih dari satu titik solusi. Kondisi seperti ini kita kenal dengan solusi optimal. Contoh soal, selesaikan dengan metode simplex. Maksimum Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2. Fungsi kendalanya yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, dan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Ubahlah bentuk menjadi bentuk kanonik dengan menambahkan slab variabel. Bentuk kanoniknya yaitu Z dikurangi 8x1 dikurangi 5x2 dikurangi 0x1 dikurangi 0x2 sama dengan 0, dengan x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 6, dan 9x1 ditambah 5x2 ditambah s2 sama dengan 45. Kita ubah bentuk di atas menjadi tabel dengan X1, X2, S1, S2, RHS rasio dengan kolom B0, B1, B2 dengan basic Z, S1, S2 dengan Z-nya B0-nya 1, X1-nya negatif 8, X2-nya negatif 5, S1-nya 0, S2-nya 0, RHS-nya 0, dan B1-nya dengan Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1, S2-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, RHS-nya 6, dan rasionya 6. B2-nya dengan Z-nya 0, X1-nya 9, X2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 1, dan RHS-nya 45, rasionya 5. Kita dapati bahwa yang berwarna merah merupakan kolom kunci, yang berwarna biru merupakan baris kunci, dan yang berwarna hijau merupakan unsur kunci atau pivot. Kita dapati kolom dan baris kunci ini dari nilai yang negatif. X1-nya itu kita dapati dari baris yang nilai negatifnya paling kecil, dan kolomnya ini yang kita dapati dari rasionya yang paling kecil. Makanya kita dapat nilai 9 ini dari pertemuan dari baris yang paling kecil dan juga kolom negatif yang paling kecil. Setelah itu, kita akan karena keduanya ini masih ada yang negatif, maka kita optimalkan dengan cara mengubah unsur kunci menjadi angka 1 dan yang lainnya dalam kolom kunci menjadi angka 0. Karena ingin mengeluarkan S2 dari basis menjadi X1 memasuki basis. Operasi basis dasarnya yaitu dari unsur kunci kita ubah menjadi B2 aksennya sama dengan dikalikan 1/9 dikali B2, B1 aksennya sama dengan B1 dikurangi B2 aksen, B0-nya sama dengan B0 ditambah 8 dikalikan dengan B2 aksen.
Maka kita dapati tabelnya seperti ini. Kita sudah mengubahnya dengan hasil B0 aksennya dengan basic Z, X1-nya 1, Z-nya 1, X1-nya 0, X2-nya negatif 5/9, S1-nya 0, S2-nya 8/9, RHS-nya 40, dan rasionya tidak ada. Dengan B1-nya, basicnya S1, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 4/9, S1-nya 1, S2-nya negatif 1/9, rasionya 1, dengan RHS-nya 1, rasionya 9/4. Dengan B2, yaitu basicnya X1, Z, nilai Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 5/9, S1-nya 0, S2-nya 1/9, RHS-nya 5, rasionya 9. Dengan sama, keterangannya bahwa yang berwarna merah yaitu kolom kunci, yang berwarna biru yaitu baris kunci, dan yang berwarna hijau adalah unsur kunci atau pivot. Ini kita dapati dari nilai yang paling kecil, baik itu yang negatif dari kolom tersebut maupun dari baris tersebut, sehingga kita dapati nilai kuncinya 4/9. Setelah itu, karena masih ada yang negatif, maka ini belum optimum. Kita ubah lagi menjadi tabel yang ketiga, yaitu dengan operasi dasar B1 double aksen sama dengan 9/4 dikali B1 aksen, dengan B0 double aksen sama dengan B aksen 0 ditambah dengan 5/9 dikali B1 double aksen, dan B2 double aksen sama dengan B aksen 2 dikurangi 5/9 kali B1 double aksen. Kita dapetin nilai dari tabel 3 yaitu Z-nya 1 untuk B0-nya, B0 double aksennya, X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 5/4, S2-nya 3/4, RHS-nya 1/4. B1 double aksennya dengan basic X2, Z-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 9/4, S2-nya negatif 1/4, RHS-nya 9/4. Dan nilai B2 double aksennya yaitu X1-nya basicnya X1 dengan Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya negatif 5/4, S2-nya 1/4, RHS-nya 15/4. Jadi, kita dapati X1 dengan nilai akhirnya yaitu 15/4, X2-nya 9/5, Z-nya 41 1/4. Ini sudah tidak ada yang negatif, maka ini sudah dikatakan optimum. Untuk yang selanjutnya yaitu degenerasi. Degenerasi yaitu terjadi apabila satu atau lebih variabel basis berharga 0 pada suatu iterasi sampai iterasi berikutnya bisa jadi satu loop yang kembali pada bentuk sebelumnya atau siklik atau circling. Degenerasi ada dua macam. Yang pertama yaitu degenerasi tetap dan degenerasi temporer. Nah, untuk degenerasi tetap yaitu contohnya seperti ini. Soalnya itu maksimum dari fungsi objektif yaitu y sama dengan 3x1 ditambah 9x2 dengan batasannya yaitu x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 8, x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 4, x1, x2-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari bentuk tersebut atau persamaan tersebut, kita konversi ke bentuk standar, yaitu maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 9x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Nah, ini ditambahkan dengan variabel slack, yaitu ditulis 0s1 ditambah 0s2 dengan batasannya yaitu x1 ditambah 4, x2 ditambah S1 sama dengan 8, X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 4, X1, X2, S1, S2 itu lebih besar sama dengan 0. Nah, dari bentuk yang pertama ini, kita ubah menjadi persamaan menjadi seperti ini. Lalu dari persamaan yang sudah diubah menjadi bentuk kanonik seperti ini, kita
ubah ke tabel simplex, yaitu seperti ini. Jadi bisa dituliskan bahwa iterasi 0 itu ada basicnya Y, S1, S2 dengan Z, X1, X2, S1, S2-nya yaitu Y-nya ini fungsi Y-nya tadi kita pindah ruas sehingga Z-nya variabelnya menjadi negatif 3, negatif 9, 0, 0, 0. Ini dari sini. Jika ini kita ubah atau kita pindah ruas ke kiri, sehingga yang 3 ini menjadi negatif dan 9 ini menjadi negatif. Lalu untuk X1-nya yaitu 1, 4, 1, 0, 8. Ini dari persamaan yang ini. X1-nya kan didapatkan variabelnya 1. X2-nya 4. S1-nya 0. S2-nya 8. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu 1, 2, 0, 1, 4. Itu seperti ini didapatkan dari sini juga. Itu seterusnya sehingga didapatkan iterasi yang pertama, yaitu negatif 3/4, 0, 9/4, 0, 18. X2-nya yaitu 1/4, 1, 1/4, 0, 2. S2-nya setengah, 0, negatif setengah, 1, 0. Nah, ini itu didapatkan dari tabel yang pertama ini. Kenapa? Karena di B0 pertama ini dia masih ada yang negatif. Sehingga ini harus diubah menjadi tabel seperti ini. Untuk tabel yang selanjutnya sama. Jangan sampai di B0 itu masih ada yang negatif. Di yang B yang tabel yang ini kan sudah tidak ada yang negatif sehingga dia sudah menjadi bentuk yang sempurna. Nah, interpretasi hasilnya itu dari tabel dapat dilihat iterasi 1 dan 2 menghasilkan hasil yang sama, yaitu Y-nya itu 18. Nih. Ini tabel 1 dan 2 kan Y-nya 18. Atau prosedur simplex berulang untuk iterasi yang sama. Mengapa tidak berhenti melakukan perhitungan saat iterasi simplex menghasilkan solusi yang degenerate atau salah satu variabel bernilai 0? Nah, karena tidak semua persoalan menghasilkan solusi degenerat yang tetap. Artinya, ada persoalan pada suatu saat degenerat, tetapi pada iterasi berikutnya degenerasi hilang atau degenerasi temporer. Nah, ini yang dinamakan dengan degenerasi temporer. Contoh degenerasi temporer. Maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Batasannya 4x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 12. 4x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 8. 4x1 kurangi x2 kurang dari sama dengan 8. x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Dan ini untuk tabelnya sama seperti yang contoh degenerasi tetap. Cara mengerjakannya juga sama. Nah, pada degenerasi muncul pada iterasi 1, menghilang pada iterasi 2. Z berubah dari 6 sampai 17/2. Degenerasi menghilang karena X2 yang menjadi EB pada iterasi 1 memiliki koefisien pembatas negatif 2 sehingga S3 tidak bisa menjadi LP. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.